Dan kalau ada misalnya hadiah yang semacam itu, satu unit mobil dihadiahkan kepada para hamba Tuhan dan kepada para penginjil yang bisa memurtadkan orang, maka saya percaya seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini berlomba-lomba untuk memurtadkan orang. Salam, puji Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ocehan dari seorang mualaf, di mana kemarin itu dia menjadi narasumber di sebuah channel, yaitu channel Ngaji Cerdas. Tapi sayangnya saudara, dia ini bukan seorang yang cerdas, malah dia menjadi seorang penebar fitnah, penebar kebohongan, dan ini sangat memalukan sekali. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangannya dan setelah itu nanti kita akan tanggapi secara bersama-sama. Apa pernah ada korban nggak yang murtad gara-gara Kang Erik? Korban nggak bisa dihitung ya. Aduh. Yang terakhir korban saya gitu ya. Aduh, jadi korbannya nggak? Iya. Korban saya itu dua orang, seorang pedagang gorengan dan juga seorang tukang sapu yang di jalan itu. Iya. Itu kebetulan ekonominya lagi turun. Akhirnya kami datangi. Terus kita kita lobby lah ya. Kita sogok sembako. Ya itulah, jadi udah tau lah Indomie, terus apa lagi tuh Aqua kalau nggak salah gitu lah, pada jadi sebutin merek ya. Habis itu akhirnya diajaklah ke gereja untuk tahu bahwa di Kristen tuh begini. Okay. Akhirnya di situ dua orang itu dibaptis dan dia nauzubillah min dzalik bawa istrinya. Jadi 3 orang korban itu. Dan prize-nya pun, hadiahnya pun dibilang ya nggak apa-apa. Sebuah mobil. Dikasih mobil? Saya dikasih mobil, alhamdulillah waktu itu. Murtadin orang dikasih mobil? Murtadin orang dikasih mobil. Dan terakhir yang korban murtad itu adalah istri dan anak saya. Jadi istri dan anak saya itu saya murtadkan. Ya Allah. 2 orang itu nggak dapat prize-nya diambil sama pendetanya. Ya Allah. Jadi apa ya? Kok bisa sampai segitu ya Kang ya? Jadi memang ada perputaran yang pastilah sahabat pasti tahu semua ya tentang Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita telah melihat tayangannya secara bersama-sama, dan yang mau saya katakan di sini bahwa orang cerdas itu seharusnya bisa mencerdaskan semua orang. Supaya apa? Supaya orang yang melihatnya atau yang mendengarnya bisa memperoleh ilmu yang baru. Tetapi berbeda dengan saudara kita yang satu ini. Saudara kita ini hanya menebar kebohongan, menebar kebencian, menebar fitnah, dan tidak berlandaskan pada asas kebenaran. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita saksikan tayangan ini sangat memalukan sekali karena tidak mencerdaskan siapapun dalam pernyataan saudara kita ini. Nah, kawan-kawan semuanya, yang mau saya komentari di dalam hal ini adalah yang pertama, ketika saudara kita ini masih memeluk agama Kristen dan katanya adalah dia seorang penginjil, dan apa yang dia lakukan sewaktu dia masih Kristen adalah membujuk orang-orang supaya murtad dan meninggalkan agama mereka lalu masuk ke Kristen. Dan apa yang terjadi saudara, suatu saat katanya dia ketemu seorang tukang sapu dan tukang jual pisang goreng di pinggir jalan. Lalu dia membujuk dan mempengaruhi orang itu dengan cara menyogok, dengan memberikan Indomie dan beras. Lalu apa yang terjadi saudara, katanya berhasil dan mereka dan saudara kita ini berhasil meninggalkan agama mereka lalu masuk ke Kristen. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang mau saya tekankan di dalam hal ini adalah bahwa ajaran Kristen itu bukan seperti itu. Ya, ajaran sogok menyogok kepada orang lain di agama Kristen itu tidak ada.
Apalagi kita menyogok orang lain supaya bisa murtad dari agamanya lalu masuk Kristen, itu tidak ada sama sekali, dan ini hanya pembohongan dari saudara kita ini. Nah, kemudian yang mau saya komentari adalah ketika tadi dia mengatakan bahwa kalau ada seorang penginjil atau hamba Tuhan yang berhasil memujuk orang atau berhasil mempengaruhi orang dan bisa masuk ke Kristen dan meninggalkan ajaran mereka, maka akan mendapat satu hadiah, yaitu satu unit mobil. Ini sungguh luar biasa. Ini hadiahnya bukan main-main ya. Ini bukan main-main, ini sungguh besar sekali hadiahnya. Tetapi lagi-lagi saudara kita ini hanya menebar kebohongan ya. Karena di agama Kristen atau di denominasi manapun sampai hari ini saya tidak pernah melihat seperti itu ya. Tidak ada hadiah yang semacam itu, apalagi sampai satu unit mobil. Dari mana ceritanya itu, Pak Erik? Tidak ada ya. Sangat disayangkannya pernyataan Anda ini. Dan kalau misalnya ada gereja yang misalnya yang finansialnya agak bagus, agak lumayan ya, karena orang-orangnya juga banyak, ada orang-orang yang berduit, dan saya rasa ini gereja tidak pernah memberlakukan hal yang seperti itu ya. Dan kalau misalnya ada para hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang lainnya memberikan bantuan berupa sembako dan Indomie, itu bukan sogokan ya. Itu karena ajaran Kristen itu adalah ajaran kasih, adalah kita berhak mengasihi siapapun tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang latar belakang dari mana saudara kita itu berasal. Nah, kita memberi itu dengan hati yang ikhlas karena itu adalah ajaran kita di Kristen. Tetapi saya mau katakan kepada Bang Erik ya, bertobatlah, jangan buat perpecahan, jangan buat fitnah, stoplah, cukup sampai di situ. Dan belajarlah untuk menerima masa lalu, jangan suka memfitnah ya. Dan lebih baik Anda belajar tentang Al-Quran Anda dan lebih tekun lagi di dalam ajaran agama Anda saat ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita pada hari ini, dan saya ucapkan kepada kita Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.